Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Waalaikum. alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Amma ba'd. Taib, ini merupakan majelis perdana dari materi pengenalan dasar-dasar ilmu saraf. Dan pada dasarnya materi ini saya jadikan sebagai tautiyah, sebagai pengantar ataupun pendahuluan sebelum masuk dalam membahas kitab-kitab sorof. Sebelum membahas mutun as-sorfi, baik yang sifatnya nadom, ya, seperti misalnya kitab Nadmul Maqsud, ataukah yang sifatnya nithar, seperti misalnya Syadzul Arf dan yang semacamnya. Dan ilmu sorof ini termasuk salah satu dari ilmu yang wajib dimiliki oleh seorang talabatul ilm, ya, dari ulumul lughah yang sangat banyak. Dan kita ketahui sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwasanya setidaknya ada 3 ulumul lughah yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid, ya, yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid dengan baik. Yang pertama ada ilmu nahwu, ilmu nahwi, kemudian ada ilmu sarf, dan yang kedua ilmu al-balaghah, ilmu al-balaghah. Nah, adapun ilmu nahwu, alhamdulillah, untuk di kelas kita ini sudah sudah banyak opsi, saya kira, ya, sudah banyak opsi, sudah sampai pertengahan juga. Nah, untuk ilmu balaghah insyaallah taala sayati, karena ilmu balaghah ini bisa dikatakan bertumpu pada penguasaan seorang terhadap ilmu nahwu dan saraf, ya, bertumpu pada penguasaan terhadap ilmu nahwu dan saraf. Nah, siapa yang mempelajari ilmu balaghah namun belum bagus dari sisi nahwu dan saraf, maka dia tidak akan mendapatkan manfaat yang besar, ya. Nah, maka ini yang saya bagikan atau yang saya tampilkan ini merupakan slide yang buat oleh sebagian guru kami. Saya pandang bagus untuk sekali-sekali ngajar dengan bentuk slide seperti ini atau bentuk bagan seperti ini, ya. Mudah-mudahan untuk bisa lebih memudahkan, karena memang ini materi yang kita bahas ini, ya, sebagai pengantar, ya, sebagai pengantar sebelum masuk membaca kitab-kitab saraf, supaya dengan pengantar dari ilmu saraf ini bisa kebayang, ya, bisa terbayang apa-apa saja masail penting dalam ilmu saraf, dan setidaknya seorang sudah memiliki basic dalam berbagai masail tersebut, sebagaimana yang akan diisyaratkan nanti insyaallah taala. Taib, sebagaimana sudah disebutkan bahwasanya ulumul lughah, ya, itu ada banyak cabang, namun 3 yang terpenting diantaranya adalah ilmu nahwu, ilmu saraf, dan ilmu al-balaghah. Di mana para ulama berbeda pendapat mengenai yang mana lebih didahulukan, ilmu nahwu atau saraf dalam belajar. Kalau ilmu balaghah itu jelas diundurkan, yakni setelah nahwu dan saraf. Yang mereka berbeda itu apakah yang mana didahulukan, ilmu nahwu dulu atau ilmu saraf, atau ilmu saraf dulu baru ilmu nahwu. Ya, ada 2 pendapat di kalangan para ulama dalam masalah ini. Dan yang disebutkan oleh Syekhuna Shalih Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, beliau mengatakan bahwa bagi orang Arab, ya, bagi orang Arab maka didahulukan bagi dia untuk belajar nahwu, ya, didahulukan bagi dia untuk belajar nahwu. 6. Dikarenakan mereka sudah memiliki mufradat kosakata itu. 6 kosakata itu mereka sudah fahami, maka mereka dahulukan belajar ilmu nahwu. Nah, sementara bagi orang ajam seperti kita ini, maka didahulukan ilmu saraf, didahulukan ilmu as-sarf. Dikarenakan basic dari bahasa adalah kosakata.
basic dari bahasa, dari berbahasa adalah kosakata. Dan kosakata itu, kosakata dalam bahasa Arab, pembahasan terbesarnya adalah di ilmu sorof. Pembahasan terbesarnya di ilmu sorof. Karena itulah penting ya bagi orang-orang ajam untuk mendahulukan ilmu sarf dulu sebelum ilmu an-nahwu. Taib, la ba'asabi. Dan korelasi ataupun hubungan antara ketiga jenis ilmu ini, ilmu sorof, ilmu nahwu dan ilmu sorof, ilmu balaghah, itu nampak dari secara logika ya difahami bahwa pada dasarnya ketika seorang ingin mengungkapkan sesuatu, ingin berbicara, ya, ingin berbicara, dan kalam ini nikmat, nikmat lughah, nikmat bahasa ataupun nikmat kalam secara umum, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi manusia untuk mengungkapkan isi hati, ya, isi hatinya. Nah, di mana bisa dibayangkan bagaimana kira-kira ketika tidak ada kalam di dunia ini, seorang ketika ingin mengungkapkan maksudnya hanya dengan mengandalkan isyarat, tentunya masyaqqah yang luar biasa. Nah, maka ketika seorang ingin, ya, ada al-ma'ani, ada suatu makna yang muncul dalam benaknya, yang muncul dalam zihin, dalam pikirannya, dalam hatinya, yang dia ingin ungkapkan, yang dia ingin sampaikan kepada orang lain, maka dia harus melewati 3 marhalah, 3 fase. Ya, dan ini di otak kita hanya bisa berlangsung sepersekian detik saja fase ini. Nah, tapi tentunya itu kalau kita bahasa sendiri ya, kalau bahasanya orang ya fasenya tentunya lebih panjang lagi. Ya. Atau durasinya lebih lama. Fase yang pertama adalah bagaimana seorang memilih mufradat yang tepat. Ya, ketika saya ingin mengatakan sesuatu kepada orang lain, maka yang paling pertama yang saya harus lakukan dalam benak saya adalah ikhtiar al-mufradat. Memilih kosakata yang tepat. Memilih kosakata yang tepat. Ya kan? Ya. Misalnya apa yang saya ingin katakan? Saya menginginkan sesuatu, saya meminta sesuatu kepada orang. Maka saya pilih mufradat kosakata yang tepat yang sesuai dengan apa yang terdapat dalam benak saya, apa yang terdapat dalam hati saya yang saya ingin ungkapkan kepada orang. Nah, ikhtiarul mufradat, pemilihan mufradat kosakata inilah tugasnya ilmu sharaf di sini. Tugasnya apa? Ilmu as-sarf. Ilmu sharaf tugasnya adalah membentuk mufradat, membentuk kosakata, membentuk kata yang tepat, ya, membentuk kata ya yang tepat, ya, dengan makna yang tepat, dengan makna yang tepat. Nah, maka dengan ilmu sharaf, seorang itu bisa memiliki banyak mufradat dan dia bisa memilih mufradat yang tepat, yang pas sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, maka dari sini nampak seperti yang dikatakan tadi bahwa ilmu sharaf didahulukan. Ya. Kenapa? Karena dia adalah untuk memilih mufradat yang tepat. Dan bagi orang-orang Arab seperti dikatakan tadi, orang Arab mufradat ini sudah ada pada mereka sejak lahir karena itu bahasa mereka. Adapun bagi kita, kalau kita ingin mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Arab, yang paling pertama ikhtiar mufradat, dan itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa ilmu sharaf. Kemudian yang kedua, setelah kita memilih mufradat, dan tentunya kan kita berbicara bukan cuma satu kata, ada beberapa mufradat yang sudah muncul dalam benak kita. Di fase yang kedua adalah menyusun mufradat tersebut. Bagaimana menyusunnya dengan benar? Yang mana kata yang pertama, mana kata kedua, mana kata ketiga, bagaimana menghubungkan antara mufradat ini? Nah, ini tugasnya ilmu nahwu. Tugasnya ilmu nahwu. Di sini saya pakai huruf jar apa? Ini yang mendahulukan fi'il atau fa'il dulu. Ini sebagai apa? Ini ya, dan seterusnya. Nah, ini wazifahnya ilmu nahwu, tugasnya ilmu nahwu. Nah, setelah kita sudah menyusun mufradat tersebut menjadi satu kalimat, suatu jumlah, ya, maka barulah datang ke fase yang ketiga, yaitu bagaimana memilih jumlah yang benar. Taib. Saya sudah punya beberapa kosakata, dan kosakata ini saya bisa susun menjadi beberapa jenis kalimat, yang mana semua kalimat ini mengarah kepada satu makna yang sama, sesuai dengan isi hati saya. Ya. Nah, dari semua opsi kalimat yang ada dalam benak saya ini, yang mana yang saya pilih? Yang mana yang paling bagus? Yang mana yang paling pas dari sisi munasabahnya? Yang mana dari sisi keindahannya? Dari sisi tata letaknya yang indah, yang bisa membuat orang itu senang mendengarkan ucapan saya. Nah, ini wazifahnya ilmu balaghah. Wazifahnya ilmu al-balaghah. Tugasnya ilmu balaghah. Jelas ya? Maka ini kita bisa melihat bagaimana eratnya kaitan antara ilmu sarf dan ilmu nahwu, dan di mana
ilmu nahwu itu secara umum bagi non Arab seperti kita, ilmu nahwu itu dibangun dari ilmu sarf. Dalam artian kita akan kesulitan dalam ilmu nahwu kalau ilmu sarfnya belum terlalu atau tidak menguasai sama sekali. Karena itulah nanti kita akan sebutkan bahwa di buku-buku nahwu di zaman mutaqaddimin itu sudah dibahas juga di dalam ilmu sarf. Sudah dibahas juga di dalamnya ilmu sarf, karena agak akan sulit mempelajari nahwu tanpa mempelajari sarf, dan sudah berlalu dalam muqaddimah al-Ajurramiyah, ya sudah berlalu dalam al-muqaddimah al-Ajurramiyah, kita sudah sebutkan beberapa masail ya dalam al-muqaddimah al-Ajurramiyah yang asalnya merupakan pembahasan ilmu sarf, yang asalnya merupakan apa, pembahasan ilmu sarf. Taib. Jelas ya, jadi ini 3 manfaat atau 3 marhalah yang dibutuhkan oleh seorang yang ingin mengungkapkan isi hatinya, dan ini tugas dari masing-masing disiplin ilmu yang kita sudah sebutkan. Taib. Sebelum masuk ke masail dari ilmu saraf sebagaimana biasa, ya kita akan menyebutkan al-mabadi al-asyarah, ya, 10 landasan atau muqaddimatul ilm atau filsafat ilmu dari ilmu saraf, ya, yang disebutkan oleh siapa, Muhammad ibn Ali As-Sabban rahimahullahu taala dalam 2 bait syair, ya, inna mabadi'a kullu fannin asyarah al-hadd wal mawdu'u summa samarah wa fadluhu wa nisbatun wal wadi' walismu listimdadu hukmu syari', 3 bait syair afwan, wa masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa. Baik, ini sudah sering berlalu bagi kita mabadi al-fan, mabadi al-ulum atau mabadi al-ilm, bahwa kata Ibnu Sabban, kata Sabban rahimahullahu taala, inna mabadi kulli fannin asyarah, bahwa dasar-dasar setiap ilmu itu ada 10, ya, landasan, pondasi, ya, muqaddimat al-funun, al-fan itu ada 10. Yang pertama al-haddu, definisi, al-haddu wal maudu, tema besarnya, pembahasan utamanya, al-haddu wal maudu summa samarah, kemudian buah mempelajarinya, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi, keutamaannya mempelajari ilmu tersebut, wa nisbatun, nasabnya kepada ilmu yang lain, ya, kemudian wal wadi, siapa yang meletakkan pertama kali ilmu tersebut, ya. Kemudian walismu listimdadu hukmu syari', apa nama disiplin ilmu itu, referensinya dari mana, dan hukmu syari', hukum syariat mempelajarinya apa. Kemudian yang terakhir yang ke-10, wa masailu wal ba'du bil ba'd iktafa wa man darul jami'a hadza syarafa, di mana sebagian ulama hanya menyebutkan sebagian dari 10 ini, dan siapa yang mengetahui 10 mabadi al-fan ini, maka dia akan meraih kemuliaan. Taib. Ini 10 mabadi al-asyara dari setiap disiplin ilmu. Nah, yang pertama adalah al-had, definisi ilmu saraf atau ta'rif ilmu as-sarf, di mana al-had itu atau di mana at-ta'rif di kalangan para ulama itu ada 2 jenis, ada al-haddu dan ada ar-rasm. Ada al-haddu dan ada ar-rasm, dan itu pembahasannya di tempat yang lain. Taib. Yang pertama definisi ilmu as-sarf. Apa itu ilmu sarf? Sarf secara bahasa, ya, itu bermakna at-tahwil dan at-taghyir. Bermakna at-tahwil dan at-taghyir. Ya, ilmu sarf atau as-sarfu secara bahasa, ya, dari kata dia masdar dari kata sarrafa. Itu tasrif, afwan. 6. Sarafa yasrifu sarfan. Ini asalnya. Sarafa yasrifu sarfan. Dan as-sarf secara bahasa bermakna at-tahwil dan at-taghyir. At-tahwil itu memindahkan, at-taghyir merubah. Memindahkan dan merubah. Ya, dan dalam Al-Qur'an ataupun hadis ada beberapa kata yang disebutkan kata sarf, ya, kata sarf, dan maknanya tidak keluar dari makna ini, at-tahwil dan at-taghyir. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, misalnya wa tasrifur riyah. Wa tasrifur riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard. Wa tasrifur riyah. Ini dari kata sarf. Ya, tasrif yakni sarrafa yusarrifu tasrifan, dari kata sarf. Tasrifur riyah yakni kami tahwil, yakni kami memindahkan angin itu bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, kan begitu. Itu makna tasrifur riyah, yakni tahwilu ar-riyah.
Allah Subhanahu wa taala memalingkan ar-riyah. Kemudian juga transaksi jual beli, ya. Transaksi jual beli uang dengan uang dikatakan apa? As-sirf. As-sirf karena terjadi pertukaran uang dengan uang. Pertukaran ini tahwil, berpindah kepemilikannya. Berpindah apa? Kepemilikan dari orang yang satu kepada orang yang kedua, demikian pula sebaliknya. Ya, dikatakan apa? As-sirf. Nah, kemudian juga di antara makna adalah al-infaq. Ya, dikatakan sarraftul mal. Sarraftul mal yakni saya menginfakkan harta. Ya, saya membelanjakan harta. Membelanjakan harta. Ya, ini berpindah harta tersebut dari saya kepada orang yang saya berikan. Ya, berpindah dari saya kepada orang yang saya berikan. 6. Demikian pula misalnya sarf, di antara makna sarf adalah taubat. Ya. La yuqbalu minhu sarfun wala adl. Enggak diterima darinya sarfun wala adl. Sarf yakni taubat. Ya. Taubat dikatakan sarf karena dia merubah kondisi seseorang. Merubah kondisi seseorang dari yang tadinya berdosa menjadi tidak berdosa. Ya. Jadi dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Maka taubat juga dikatakan sarf karena dia apa? Mengandung makna tahwil dan at-taghyir. Nah, ini sarf secara bahasa ya enggak lepas dari dua makna ini, at-tahwil dan at-taghyir. Perpindahan dan apa namanya? Perubahan. Taib. Adapun secara istilah, sarf itu memiliki dua itibar. Memiliki dua itibar, dua sudut pandang. Dua sudut pandang. Sama kalau kita mengatakan ilmu tajwid. Ilmu tajwid juga punya dua definisi dari dua sudut pandang secara istilah. Ada al-haddun nadhari dan ada al-haddul amali. Ada sudut pandang teori dan ada sudut pandang praktek. Ya, kalau sudut pandang teori ya buku-buku tajwid ya jelas kan begitu. Ya, ini bagaimana teorinya? Ya, bagaimana cara mengucapkannya, bagaimana makharij, sifat dan seterusnya. Kalau ilmu tajwid dari al-haddul amali, ya ini dengan talaki langsung kepada guru. Makanya orang yang tidak pernah belajar tajwid secara teori tapi talaki langsung pada guru, ini juga sudah dikatakan mempelajari tajwid dari sudut pandang al-haddul amali, langsung teorinya. Langsung prakteknya. Nah, sorof juga seperti ini. As-sorfu itu ada al-haddun nadhari, al-ilmi, dan ada al-haddul amali. Ya, ada al-haddun nadhari, al-ilmi, ada definisi dari sudut pandang nadhar, ya teori, al-ilmi, sifatnya ilmiah ya teori, dan ada al-haddul amali, al-haddu al-amali, ada definisi dari sudut pandang amaliyah, yakni prakteknya, aplikasinya. Nah, apa definisinya? Kata disebutkan di sini, dan ini tarif pembagian namanya sarf dari dua sudut pandang ini disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala ya dalam sebagian dalam syarah beliau terhadap Nadhmul Maqsud. Nah, intinya sarf dari sudut pandang al-haddun nadhari al-ilmi adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim allati laysat bi i'rab. As-sarf dari sudut pandang teori adalah suatu ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalimi allati laysat bi i'rab. Dia adalah ilmu ya yang memiliki usul, kawaid. Yang dimaksud usul di sini adalah kawaid. Yang dengan kawaid tersebut atau dengan usul tersebut diketahui abniyatul kalim. Ya, susunan bangunan suatu kata. Akan diterangkan nanti definisi ini. Allati laisat bi i'rab, yang tidak berhubungan dengan i'rab. Ya, ini menunjukkan kepada kita isyarat akan adanya titik temu antara nahwu dan sorof pada sebagian keadaan. Ya. Kenapa? Karena nahwu juga ya memiliki pembahasan berkenaan dengan ahwal abniyatil kalim. Nahwu juga membahas membahas ahwal abniyatil kalim atau salah satu dari ahwal abniyatil kalim. Namun yang dibahas oleh sorof adalah yang tidak dibahas oleh i'rab, allati laisat bi i'rab. Nah, ini dari sudut pandang teorinya. Adapun as-sorof dari sudut pandang istilahi, dari sudut pandang amali, teorinya, definisinya adalah tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifatin lima'anin maqsudah la tahsulu illa biha. Tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifah lima'anin maqsudah la tahsulu illa biha.
As-sarf. Nah, sarf adalah merubah al-aslul wahid, merubah satu kata. Nanti akan diterangkan apa itu aslul wahid. Iya. Merubah satu kata ini, al-aslul wahid ini, dirubah kemana? Ila amsilatin mukhtalifah. Dirubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Dirubah menjadi apa? Bentuk-bentuk yang lain. Amsilah yakni suar. Ila suwarin mukhtalifah. Dirubah menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kenapa dirubah? Lamnya di sini taklil. Lima'anin maksudah. Ya, untuk apa namanya? Memperoleh suatu makna yang diinginkan. Suatu makna yang diinginkan. Karena kata yang ada di depan kita ini bukan sesuai dengan makna yang kita inginkan, makna yang kita inginkan itu ini, maka kita harus merubah, maka kita merubah kata tersebut ya menjadi bentuk lain agar sesuai dengan makna yang kita inginkan tersebut. Nah, la tahsulu illa biha, yang mana tanpa perubahan ini maka makna yang diinginkan tersebut tidak bisa terwujud, tidak bisa terwujud ya kecuali dengan melakukan apa? Tahwil ini. La tahsulu illa biha. Nah, ini apa namanya? Saraf dari dua sudut pandang. Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala dalam syarat terhadap Nadmil Maqsud, beliau menggabungkan definisinya dalam satu kata, cuman biar tidak terlalu apa namanya? Tidak terlalu rumit memahami ta'rif, kita bagi dua begini saja. Dibagi dua saja biar lebih jelas. Bahwa saraf punya dua definisi, satu dari haddun nadhari dan satunya haddul amali. Dari sudut pandang teori dan dari sudut pandang apa? Prakteknya. Taib. Dan apa namanya? Di kalangan ulama al-mutaqaddimin, sebagaimana yang akan diterangkan nanti bahwasanya dulunya as-sarf itu masuk dalam pembahasan nahwu. Ya, masuk dalam buku-buku nahwu, belum berdiri sendiri. Nah, setelah ilmu sarf itu berdiri sendiri, maka para ulama sarf al-mutaqaddimin kemudian membedakan antara as-sarfu dengan at-tasrif. Ya, membedakan antara as-sarfu dengan at-tasrif. Ya, di mana as-sarfu itu identik atau as-sarfu yang dimaksud adalah al-haddun nadhari al-ilmi. Al-haddun nadhari al-ilmi ini bisa dikatakan as-sarf. Sementara al-haddul amali ini bisa dikatakan apa? At-tasrif. Ya, bisa dikatakan apa? At-tasrif. Taib. Bahwa sorof adalah definisinya sesuai dengan ini al-haddun nadhari, sementara tasrif adalah ini tahwilul aslil wahid ila amsalatin mukhtalifah. Ini di kalangan mutaqaddimin mereka namakan at-tasrif. Ya, cuman di ulama belakangan mereka langsung mengatakan as-sarf memiliki definisi seperti ini, dua ini. Ada haddun nadhari, ada haddul amali. Wa illa di kalangan ulama mutaqaddimin untuk definisi al-haddun nadhari itu mereka namakan itu dengan kata sarf, mereka istilahkan dengan kata sarf, sementara al-haddul amali mereka istilahkan dengan apa? At-tasrif. Yang biasanya mereka sebutkan di akhir setiap bab. Misalnya mereka membahas masalah apa? Masalah wazan, ya. Mereka membahas masalah auzan, atau mereka membahas masalah apa? Masalah al-masdar. Mereka membahas masalah al-maf'ul. Mereka membahas masalah siga mubalaghah dan seterusnya. Nah, di akhir setiap bab mereka akan sebutkan apa? Auzan. Mereka akan sebutkan auzan sebagai apa? Sebagai tatbik dari teori yang disampaikan di bab tersebut. Nah, itu dinamakan apa? Dinamakan at-tasrif. Jadi as-sarf itu teorinya, dan at-tasrif adalah wazan-wazan yang di kalangan ulama mutaqaddimin biasanya mereka letakkan di akhir setiap bab sebagai bentuk tatbik dari teori yang disampaikan di bab tersebut. Ya, dalam bentuk wazan-wazan. Ya, yang kalau sekarang mungkin ya seperti al-amsilat tasrifiyah ya. Seperti amsilat tasrifiyah itu kan semuanya isinya penggabungan auzan yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Taib. Sekarang kita akan jelaskan definisi apa namanya makna dari masing-masing definisi. Ya. Definisi yang pertama tadi al-haddun nadharil ilmi, definisinya adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim allati laysat bi i'rab. Apa yang dimaksud di sini? Nah, ilmun di sini bermakna idrak. Ya, ini pengetahuan. Ilmun yang dimaksud di sini adalah idrak, sekedar tahu, apa, memiliki pengetahuan. Jelas sampai sini ya? Memiliki apa? Memiliki pengetahuan. Ilmu di sini bukan bermakna apa namanya al-ma'rifah. Ilmu juga di sini bukan bermakna ma'rifatus syai' ala ma huwa alaihi
apa namanya, idrakan jaziman, bukan itu yang diinginkan. Ilmu yang dimaksud di sini adalah al-idrak, yakni dia mengetahui. Ilmun bi usul, yang dimaksud usul di sini adalah qawaid, sebagaimana sudah disebutkan tadi, bahwa sharaf adalah ilmu yang berisi qawaid. Yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim, yang dengannya, dengan usul tersebut, hak di sini kembali kepada usul, yakni yang dengan usul tersebut kita bisa mengetahui ahwalu abniyatil kalim. Abniyah itu bentuk jamak dari kata biniyah, ya, bentuk jamak dari kata biniyah, yakni bangunan struktur suatu kata yang terdiri dari huruf-huruf, terdiri dari huruf-huruf. Nah, binyanul kalimah yang dibahas dalam ilmu sharaf itu ada 4. Binyanul kalimah yang dibahas dalam ilmu sharaf, ya, atau dalam apa namanya, yang dimaksud dalam definisi ini, bahwa sharaf adalah ilmu, ya, yang memiliki kawaid yang dengan kaidah tersebut bisa diketahui biniyah al-kalim, ya, biniyah al-kalim, yang dimaksud dengan biniyah di sini 4 perkara. Yang pertama ada dari huruf. Ada berapa huruf? Ya, ada berapa hurufnya? Kemudian yang kedua tartibul huruf, bagaimana urutan hurufnya? Kemudian yang ketiga al-harakat was sakanat, ya, huruf-huruf yang berharakat dan yang sukun di dalamnya. Kemudian yang keempat al-ahrufuz zaidah wal asliyah. Mana huruf-huruf asli dan mana huruf-huruf tambahan. Al-ahruf al-asliyah wal zaidah. Mana huruf-huruf asli dan mana huruf-huruf tambahan. Nah, inilah yang dimaksud dengan biniyah al-kalimah. Contoh misalnya, apa namanya, masalan qala. Qala ini berapa adadul hurufnya? Ya. Kalau kita katakan, coba bahas qala dari sudut pandang biniyah al-kalimahnya. Taib. Kalau kita mau membahas qala dari biniyah al-kalimahnya, maka berarti yang pertama, qala ini berapa huruf? Taib, ada 3 huruf. Ya, ada 3 huruf. Kemudian al-harakat was sakanat, atau yang kedua tartibul huruf. Bagaimana urutannya? Ya, bagaimana urutannya? Yang pertama qaf, yang kedua alif, dan yang ketiga lam. Kan begitu. Kemudian al-harakat was sakanat. Ya, qafnya berharakat, alifnya sukun, ya, dan lamnya berharakat. Apa harakatnya? Fathah. Ya. Kemudian huruf, apakah ada huruf tambahan di sini? Huruf asli atau huruf tambahan? Ya, jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Jelas sampai sini? Taib. Kemudian kita katakan yaqulu. Yaqulu, bagaimana pembahasan yaqulu dari sudut pandang binyanul kalimah? Taib, yaqulu ada 4 huruf. Ya, qaf, waw, dan lam. Kemudian tertibnya bagaimana? Tertibnya ya seperti tadi, ya dulu baru qaf, baru waw, baru lam. Ada 4 huruf, tertibnya seperti itu. Yang berharokat dan sukun bagaimana? Ya, yang berharokat dengan sukun, yang berharokat huruf ini, ya, yaqulu, ya kan, yaf, qaf, kemudian lam. Yang sukun ada waw. Ya. Harokatnya ya-nya di fathah, qafnya di dhamma, wawnya di sukun, lamnya dhamma. Apakah ada huruf tambahan? Ada huruf tambahan, yaitu ya al-mudhara'ah di awal. Ya mudhara'ah di awal. Itu namanya binyah. Ya. Jelas ya, jadi binyah al-kalimah itu seputar 4 perkara ini. Binyah al-kalimah baik dalam ilmu nahwu maupun sharaf, ketika dikatakan apa itu binyah al-kalimah, ini nih binyah al-kalimah 4. Berapa jumlah huruf? Bagaimana tertibnya? Huruf harokat-harokatnya dan sukunnya, kemudian apakah ada huruf tambahan atau tidak. Taib. Kemudian dikatakan ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim. Apa itu al-kalim? Al-kalim jamak dari kalimah. Al-kalim di kasrah lamnya itu jamak dari kalimah. Al-kalim di sini beda dengan al-kalim secara istilah dalam ilmu nahwu. Ya. Kita juga mengenal al-kalim, apa namanya? Al-kalim secara istilah dalam ilmu nahwu yaitu apa? Apa al-kalim dalam ilmu nahwu? Al-kalim itu adalah kalam, sama seperti kalam, tapi minus apa? Al-ifadah. Minus al-ifadah. Jadi kalau al-kalam huwa al-lafzul murakkabu al-mufidu lil wada', maka al-kalim adalah al-lafzu al-murakkabu bil wada', tidak pakai mufid. Ya. Yaitu semua apa namanya jumlah yang terdiri dari 3 kata atau lebih, tapi la yufidu faidatan. Ya, la yufidu faidatan. Misalnya idza jaa Muhammad. Ini 3 huruf, 3 kalimat, tapi tidak memberikan faidah, maka namanya apa? Al-kalim. Namanya apa? Al-kalim. Nah, al-kalim yang di sana bukan al-kalim yang di sini.
Kalim di sana secara istilah itu adalah al-kalam minus ifadah. Ya. Adapun kalim yang di sini yang dimaksud di sini al-kalim adalah jamak kalimah. Ya, jamak al-kalimah. Bentuk jamak dari kalimah. Jadi apa namanya? Kalimah jamaknya kan kalimat. Di antara bentuk jamaknya adalah al-kalim. Baik. Nah, kalimah kita sudah tahu dalam nahwu tentunya juga ya bahwa kalimah ada tiga, isim, fiil dan harf. Isim, fiil dan harf. 6. Yang mana dan isim, ya kita sudah sebutkan ya, isim, fiil dan harf. Nah, dari tiga jenis kalimat ini, yang mana yang dibahas dalam ilmu saraf? Yang mana yang dibahas dalam ilmu saraf? 6. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dibahas dalam ilmu saraf hanya ada dua, yaitu alismul mutamakkin, yaitu isim yang mu'rab, dan al-fi'lul mutasarrif. Al-fi'lu al-mutasarrif. Adapun huruf tidak ada sama sekali pembahasannya dari sisi ilmu saraf. Huruf sama sekali tidak disinggung atau tidak masuk dalam pembahasan ya ilmu as-sarf. Yang dibahas dalam ilmu sarf hanyalah isim dan fiil. Ya, itu pun tidak semua isim, hanya alismul mutamakin dan ada al-fi'il mutasarrif. Ini kita akan terangkan nanti. Yang jelas hanya dua ini yang dibahas saja. Alismul mutamakin dan al-fi'ilul mutasarrif. Isim yang mabni, isim yang mu'rab dan fi'il yang bertasrif. Nah, maka yang dimaksud dengan setelah kita memahami apa itu abniyah dan apa itu al-kalim, maka yang dimaksud dengan abniyatul kalim adalah ya dikatakan di sini bahwa ilmu saraf adalah ilmun bi usulin yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim. Ahwal abniyati al-kalim. Nah, apa itu ahwal abniyatil kalim? Ya, dia adalah umurun ya ta'ridu lil abniyah fatu'assiru fihi fatu'assiru fi adadil hurufi au tartibiha au harakatiha. Nah, bahwa yang dimaksud dengan ahwal abniyatil kalim adalah ada umurun apa namanya perkara-perkara yang ta'ridu yang masuk pada abniyatul kalimah, yang masuk pada abniyatul kalimah, lantas memberikan pengaruh pada biniyah kalimahnya tersebut. Baik memberikan pengaruh pada hurufnya, atau pada tertibnya, atau pada harakatnya, atau pada zaidah dan apa namanya asliyahnya. Nah, ini yang dimaksud dengan ahwal. Jadi kita sudah tahu apa itu biniyah dan apa itu kalim. Nah, sekarang apa itu ahwal abniyatil kalim? Ahwal abniyatil kalim yang dimaksud di sini adalah sesuatu perkara, sesuatu umur, suatu apa namanya? Awarid. Awarid itu perkara yang baru masuk ya. Yang masuk ke dalam biniyah asli suatu kata lantas mempengaruhi biniyah kata tersebut. Mempengaruhi apa? Biniyahnya. Ya. Apa yang dipengaruhi dari sudut pandang mana? Ya, sesuai dengan 4 yang disebutkan tadi. Biniyah kalimat ada 4, maka 4-4-nya bisa dipengaruhi. Apakah dari sisi ada dulu hurufnya, ataukah dari sisi tertibnya, dari sisi harokatnya, atau dari sisi asliya dengan apa? Zaidahnya. Ya. Itulah pembahasan ilmu saraf. Jadi ilmu saraf adalah ilmu yang bersih kaidah, yang dengan kaidah ini kita bisa mengetahui jenis perubahan, gitu ya. Jenis apa namanya? Jenis taksir. Tadi ini kata kuncinya di sini, tu'assiru. Ya, kata kuncinya apa? Tu'assiru. Bahwa umur yang masuk kepada abniyatul kalimah itu tu'assiru fil biniyah, mempengaruhi biniyah kalimatnya. Mempengaruhi apa? Biniyah al-kalimah. Dari 4 sisi tadi. Nah, maka dengan ilmu saraf kita bisa mengetahui jenis taksirnya. Kita bisa mengetahui apa? Jenis taksir dari umurun apa namanya? Al-awarid itu yang masuk kepada binya al-kalimah, kita bisa mengetahui jenis taksirnya. Apakah taksirnya pada jumlah hurufnya, apakah taksirnya dalam bentuk tertibnya, apakah taksirnya dari sisi harokatnya, atau dari sisi apa? Jenis hurufnya, apakah dia zaidah atau asliyah. Ya. Jelas sampai sini ya? Contoh misalnya kayak tadi. Ya. Contoh misalnya 6. Masalan kita gunakan kata qala tadi. Qala. Kalau kita menggunakan asalnya masdar. Masdar nanti kita akan terangkan bahwa menurut Basriin asal suatu kata al-aslul wahid adalah al-masdar dan menurut Kufiyun adalah apa? Adalah fi'il madhi. Baik. Yang roji asalnya adalah masdar. Misalnya apa? Qaulun. Ya, maka qaulun inilah apa? Al-aslul wahid. Inilah asal kata qaulun.
Kemudian ketika dikatakan fulan Muhammad berkata, maka saya rubah menjadi apa? Wazan. Sudah ada wazan. Apa wazan untuk huwa? Pada fi'il madi, wazannya adalah fa'ala. Taib, maka qaulun ini saya rubah menjadi apa? Menjadi fa'ala. Saya katakan qawala. Saya katakan apa? Qawala. Jelas sampai sini? Nah, kemudian qawala ini, ya, nanti ini termasuk ahwal, nanti akan disebutkan kawaid ilal, kawaid al-ilal, bahwa huruf illat, waw dan ya secara khusus, kapan dia berharokat dan sebelumnya adalah fathah, maka dia dirubah menjadi alif. Ini kaidah ilal akan sering berulang dalam pelajaran kita. Kaidah dalam ilal bahwa huruf waw dan ya kapan dia berharokat. Harokat apa saja? Mau harokat fathah, dhamma, kasrah, pokoknya dia berharokat dan sebelumnya adalah fathah, maka dia wajib dia dirubah menjadi alif. Maka qawala menjadi qala. Menjadi apa? Qala. Taib. Apakah di sini mempengaruhi adadul huruf? Enggak berubah adadul hurufnya. Ya, tetap 3 huruf. Bagaimana dengan tertibnya? Juga tidak mempengaruhi tertib. Bagaimana dengan harokatnya? Berubah harokatnya. Asalnya qaulun, qaf di fathah, waw di sukun, lam di dhammah. Ketika menjadi qala, maka berarti apa? Qafnya menjadi fathah, kemudian ya alif sukun dan lamnya di fathah. Kemudian zaidah dengan apa? Asliyah atau zaidah? Ya. Dikatakan bahwa qala di sini alifnya ini ya bukan huruf aslinya. Huruf aslinya adalah apa? Huruf aslinya adalah waw. Cuman karena adanya ta'lil, adanya proses ta'lil, ya, maka dia dirubah menjadi apa? Menjadi alif. Nah, itu dengan ilmu sharaf kita bisa mengetahui itu semua. Ya. Contoh lain. Misalnya jahun, ya. Jah, kedudukan. Jahun. Kata para ulama, jahun ini terjadi padanya apa? Terjadi padanya al-qalbul makani. Terjadi padanya apa? Al-qalbul makani. Akan diterangkan nanti. Perubahan posisi. Asal kalimatnya jahun adalah wajhun. Adalah apa? Wajhun. Iya. Asal kalimatnya apa? Wajhun. Iya. Jelas ya? Kemudian wawnya dihilangkan dan diganti dengan apa? Ya, diganti dengan alif, dikatakan jahun, asalnya wajhun. Ya, asalnya apa? Wajhun. Nah, demikian pula kata mereka ya Isa itu asalnya adalah Aisa. Ya Isa asalnya adalah Aisa. Kemudian diputar, ya-nya dikasih apa namanya ke depan. Ya, afwan, Aisa asalnya adalah ya Isa. Ya. Asalnya adalah ya Isa. Nah, kemudian apa? Ditukar posisinya ya dengan hamzah. Ditukar posisinya. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui adanya pertukaran posisi? Ini berbicara dengan berarti berkenaan dengan tertib. Ya, berkenaan dengan apa? Tartibiha, tertib. Ya. Aisyah menjadi ya Isa. Ya, jah asalnya adalah apa? Wajah. Jah asalnya adalah wajah atau wajhun dan semacamnya. Jelas ya? Jadi posisinya ada yang berubah hurufnya. Maka tertibnya berarti mengalami perubahan. Dari mana kita tahu ini asalnya bukan seperti itu? Dengan ilmu sharaf, dengan usul, dengan kawaid sharaf. Kita bisa mengetahui bahwa terjadi perubahan pada tertibnya. Ya, terjadi perubahan pada tertib hurufnya. Terjadi perubahan pada harakatnya atau terjadi perubahan pada adadul huruf. Contoh masalan kul. Kul dari mana asalnya? Taib qala 3 huruf. Yaqulu 4 huruf. Asalnya tadi masdar apa? Qaulun. Nah, ketika dirubah jadi fi'il amr, ketika saya mau merintahkan orang, taib, sebentar. Nah, ketika saya mau memerintahkan orang, ya, ini nanti insya Allah kita akan tampilkan di Word ya. Ini sekedar baru perkenalan saja. Ketika kita mau perintahkan seorang, ya kan fiil amr dibangun di atas fiil mudhari kan begitu. Cara membangun fiil mudhari bagaimana? Membangun fiil amr bagaimana? Sebelumnya fiil amr itu dari sudut pandang nahwu dia majzum. Ya kan? Dia majzum. Yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dia harus majzum. Dia harus dalam hal ini sukun. Kemudian dihilangkan huruf mudharaahnya. Maka kalau kita katakan yaqulu ya.
Yang paling pertama dihilangkan ya mudharaahnya. Menjadi apa? Qul. Lamnya ingat, lamnya asalnya yaqulu, karena dia fil amr maka dia sukun. Qul. Kan gitu ya. Ya-nya mana? Ya-nya sudah dihilangkan. Ya, karena memang aturan fi'il mudhari' atau aturan fi'il amr adalah hilangkan terlebih dahulu apanya? Hilangkan terlebih dahulu huruf mudhari'ahnya. Yaqulu menjadi qul. Lam sukun. Ketemu dengan waw yang sukun, qul. Ketemu dua sukun, maka apa? Wawnya wawnya dihilangkan. Ya. Wawnya apa? Dihilangkan. Maka jadilah qul. Maka kita mengetahui bahwa qul di sini ada pengurangan pada adadul huruf. Terjadi pengurangan pada adadul huruf. Yang asalnya 3 huruf, yaitu dari kata qaulun asalnya, kemudian ditasrif sedemikian rupa dari madi menjadi mudhari, menjadi amr. Dari qaulun menjadi qul, kita bisa katakan qul di sini ada huruf yang hilang. Terjadi pengurangan adadul huruf. Terjadi pengurangan apa? Adadul huruf. Nah, dari mana kita bisa tahu ini? Dari usul, kaidah sorfiyah. Ya. Kita bisa mengatakan bahwa qul ini wazannya adalah full, kan begitu. Apanya yang hilang? Ada huruf yang hilang. Apa huruf yang hilang? Bagian mananya? Bagian tengahnya, yaitu ain fiilnya. Sebelumnya akan diterangkan nanti. Demikian pula ketika dia katakan misalnya istaghfara. Istaghfara. Ya. Dengan usul, dengan kawaid ilmu sarf ini, kita bisa mengetahui ya bahwa terjadi perubahan perubahan pada biniyah kata ini yang asalnya adalah ghafara menjadi istaghfara. Bagaimana? Ya, dibahaslah ada hurufnya. Oh, terjadi penambahan. Yang asalnya ghafara menjadi istaghfara, berarti penambahan apa? Dua huruf. Iya. Taib. Kemudian apa? Dari sisi tertibnya, apakah terjadi takdim dan takhir? Oh, tidak terjadi. Ghafara tetap posisinya istaghfara, tidak berubah. Yang terjadi hanyalah pada penambahan adadul huruf. Kemudian harokatnya, apakah terjadi perubahan? Istaghfara, asalnya ghafara misalnya. Taib, terjadi perubahan. Ya, kemudian dari sisi zaidah, ya asliyah, apakah ada harfu zaidah? Iya ada. Yang pertama yaitu apa namanya? Afwan, 3 huruf ya, tambahan 3 huruf. Istaghfara. 6. Alif, sin dan ta. Nah, tambahan 3 huruf. Taib. Ini semua bisa diketahui dengan apa? Dengan ilmu sharaf. Maka ilmu sharaf dikatakan oleh Muhammad Muhyiddin rahimahullahu taala dan selainnya ilmun bi usul yu'rafu biha ahwalu abniyatil kalim. Ya. Dia adalah ilmu yang berisi kaidah yang dengan kaidah tersebut kita bisa mengetahui ahwal abniyatil kalim. Tidak semua kalim hanya untuk isim yang mutamakin dan fiil yang mutasarrif. Ya, kemudian intinya pada ahwal abniyah kita bisa mengetahui kondisi abniyah kalim tersebut dari 4 perkara yang kita sebutkan. Kemudian dikatakan allati laisat bi i'rab. Allati laisat bi i'rab. 6. Di mana apa namanya? Yang membedakan antara ilmu nahwu dengan ilmu sharaf, ya. Ilmu sharaf dengan ilmu nahwu adalah dalam masalah ini. Dikatakan bahwa yang dibahas dalam ilmu sharaf adalah ahwal abniyatil kalim yang tidak ada hubungan dengan i'rab. Ya, kita sudah sebutkan tadi atau sudah kita isyaratkan bahwasanya ini ya, bahwa abniyatul kalimah ya, itu ada 4 perkara. Ada dulu huruf, kemudian tartibul huruf, kemudian harakat, wassakanat, dan ahruful asliyah ataupun az-zaidah. Nah, an-nahwu itu juga mempelajari, itu juga berkenaan dengan abniyatul kalim. Ahwal abniyatul kalim. Makanya kan ilmu nahwu apa namanya? Al-ilmu bil qawaid allati yurahu biha ahwalu apa? Ahwalu awakhiril kalimi. Kan begitu. Jadi ada juga ahwal abniyatul kalimah ini dipelajari dalam nahwu. Ya, cuman dari 4 binyah al-kalimah ini yang dibahas oleh ilmu nahwu adalah binyah yang ketiga, yaitu al-harakat was-sakanat. Secara khusus apa? Ya, secara khusus ini al-harakat was-sakanat. Jadi bahwa ilmu nahwu itu mempelajari harokat terakhir suatu kata, apakah dia disukun ataukah di dhamma atau di fathah atau di kasrah. Maka disinilah titik temu antara nahwu dengan sharaf, yaitu dalam masalah binyah al-harakat was-sakanat. Itu pun
secara khusus hanya pada huruf terakhir. Harokat dan sukun pada huruf terakhir. Adapun harokat pada huruf pertama sampai huruf sebelum terakhir itu pembahasannya tetap disorof. Tetap disorof. Jadi kita bisa melihat irisan titik temu ataupun irisan pembahasan antara nahwu dengan sorof itu tipis sekali. Ya, tidak terpisah, tetap ada irisannya, yaitu apa? Pada harokat terakhir suatu kata. Pada harokat terakhir suatu kata. Jelas sampai sini? Di situ terjadi irisan. Di situ terjadi irisan antara ilmu nahwu dengan ilmu sorof. Adapun dalam masalah jumlah huruf, tartibul huruf, huruf zaidah ataupun asliyah, itu murni pembahasannya sorof. Ya. Demikian pula masalah harokat pertama sampai harokat sebelum terakhir, itu murni pembahasan ilmu sorof. Nah, untuk harokat huruf terakhir, disinilah titik temu antara nahwu dengan sorof. Titik temu antara nahwu dengan sorof. Itu pun, ya, jadi huruf terakhir di sinilah, ya, huruf terakhir itu pun perhatikan, walaupun mereka istilahnya kalau kita apa namanya memperumpamakan huruf terakhir suatu kata itu adalah suatu apa namanya medan ya, yang di situ berkumpul di dalamnya antara nahwu dengan sorof. Namun bukan berarti sama persis dari seluruh sisi pembahasannya, enggak. Tetap mereka memiliki sudut pembahasan yang berbeda pada huruf terakhir ini. Nah, apa perbedaannya? Kalau nahwu kita sudah ketahui, kalau nahwu pembahasannya pada huruf terakhir yakni harokatnya. Pembahasan nahwu pada huruf terakhir adalah apa? Harokatnya. Jelas ya? Sementara pembahasan sorof pada huruf terakhir itu bukan cuma harokatnya yang dibahas, tapi apakah terjadi ilal pada harokat terakhir tersebut? Apa pada huruf terakhir tersebut? Apakah terjadi ilal padanya? Ya, apakah apa namanya? Apakah ada huruf tambahan? Ya, bagaimana ketika dia bersambung dengan yang lain? Contoh misalnya da'a. Da'a huruf terakhirnya adalah alif. Kan begitu. Nah, di nahwu yang dibahas adalah apa harokatnya alif ini. Nah, sementara di sorof yang dibahas adalah alif ini, ya, alif ini apakah terjadi ilal padanya atau bukan? Atau apa afwan atau tidak? Contoh, ketika saya mau hubungkan dengan domir raf mutakallim. Misalnya tu. Bagaimana caranya da'a saya masukkan ke tu? Bagaimana jadinya? Itu bukan pembahasan nahwu, itu pembahasan sorof. Tapi berkenaan dengan alif, akhir kata. Bagaimana caranya? Oh, kata sorof, kalau seperti itu, maka alif ini kan bukan huruf aslinya. Kembalikan dulu ke huruf aslinya. Apa huruf aslinya? Apa namanya? Apa huruf aslinya alif? Kata ilmu sorof, asalnya adalah waw. Mana buktinya? Ya, buktinya ketika lihat masdarnya. Apa masdarnya? Da'watun. Da'watun. Berarti apa namanya? Huruf aslinya adalah waw. Maka asal kata da'a adalah da'awa. Da'awa. Kan begitu. Asal katanya apa? Da'awa. Ingat kaidah tadi, huruf waw kalau berharokat sebelumnya fathah dirubah jadi alif. Da'a. Asalnya kan da'awa. Tapi kenapa jadi da'a? Karena ya, kaidah ilal tadi. Waw atau ya berharokat sebelumnya fathah maka dia berubah jadi alif. Baik. Maka kita kembali da'a asalnya adalah da'awa. Nah, da'awa inilah yang kamu masukkan padanya apa? Dhamir rafi' mutaharrik. Kamu katakan apa? Da'autu. Sama seperti darabtu. Kalau dia fi'il sahih. Ya, fi'il sahih. Darabtu. 6. Nah, ini pembahasan ilmu sorof. Ya. Bagaimana memasukkan da'a dengan ta? Karena berhubung huruf terakhir ini huruf ilat, maka ada iskal sedikit di sini. Nah, itu pembahasan sorof. Jadi sekali lagi, titik temu antara ilmu nahwu dengan sorof adalah pada huruf terakhir. Pada huruf terakhir. Cuman, bukan berarti sama persis. Sudut tinjauannya tetap berbeda. Ilmu nahwu mempelajari huruf terakhir dari sisi harokatnya. Apa harokat huruf terakhir tersebut? Sementara ilmu sorof mempelajari huruf terakhir dari sudut pandang apakah terjadi ilal padanya. Apakah terjadi ilal padanya? Apakah terjadi qalb? Ya, terjadi qalb padanya, terjadi apa namanya ibdal dan semacamnya yang akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Jelas ya? Jadi saya kira dengan ini jelas apa namanya titik persamaan dan perbedaan antara an-nahwu dan as-sarf. Baik. Ini selesai penjabaran definisi dari apa ilmu an-nahwu. Afwan, ilmu as-sarf dari sudut pandang an-nadhari al-ilmi, dari sudut pandang teori.
Baik. Adapun definisi ilmu saraf dari sudut pandang amali, dari sudut pandang teorinya, adalah tahwilul aslil wahid ila amsilatin mukhtalifah lima'anin maqsudah la tahsulu illa biha. Merubah asal wahid, merubah apa ya kalau kita katakan kata dasar. Nah, mungkin kayak gitu ya, terjemahan kata dasar. Merubah kata dasar ya menjadi beberapa bentuk yang berbeda-beda. Ya. Ini sampai di sini definisinya sebenarnya. Adapun kalimat setelahnya lima'anin maksudah ini apa namanya? Ini samarahnya, ini buahnya. Ya. Atau menyebutkan ilat. Kenapa dan untuk apa kita merubah kata dasar menjadi beberapa bentuk berbeda-beda? Tujuannya adalah apa? Lima'anin maksudah. Untuk meraih atau untuk mendapatkan suatu makna yang diinginkan, la tahsulu illa biha. Yang mana makna itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan melakukan perubahan tadi. Kecuali dengan melakukan apa? Melakukan perubahan menjadi bentuk-bentuk yang kita inginkan. Jelas ya? Maka inti definisinya hanya sampai pada kalimat tahwilul aslil wahidi ila amsilatin mukhtalifah. Titik sampai di situ. Adapun lima'anin maksudah la tahsulu illa biha, ini sudah sifatnya apa namanya? Buahnya ataukah tujuan dari tahwil itu sendiri. Tidak masuk dalam definisi. Tidak masuk dalam definisi. Taib. Al-aslul wahid, yang dimaksud dengan al-aslul wahid, kalau terjemahan bahasa Indonesianya ya kata dasar. Kalau kayak kita kata dasar kan makan. Ini bisa berubah menjadi memakan, dimakan, makanan, kan begitu ya. Kata dasar makan. Tapi bisa berubah menjadi macam-macam. Bahasa Arab juga seperti itu. Dia punya kata dasar yang bisa berubah-ubah. Qaulun bisa berubah jadi qala, yaqulu, qila, ya kan? Qul, ya. Maqala, maqulun, dan seterusnya. Ya. Doroba atau dorbun bisa menjadi dorbatan, bisa menjadi dorbun, bisa menjadi madrubun, bisa jadi doribun, ya, bisa jadi midrob dan seterusnya. Jadi dia punya satu kata dasar kata dasar yang bisa berubah menjadi atau bisa berubah menjadi banyak bentuk sesuai dengan maknanya. Sesuai dengan makna yang kita inginkan. Di mana setiap dari surah tersebut, setiap dari bentuk tersebut memiliki makna yang takhussuhu, yang memang makna itu hanya bisa didapatkan ketika kata itu dirubah menjadi bentuk seperti itu. Tidak bisa kalau bentuk yang lain. Secara umum seperti itu ya. Maka yang dimaksud dengan al-aslul wahid adalah al-maddah, al-wahidah. Kata dasar allati yatafarra'u minha ghairuha. Yang dari kata dasar inilah bercabang atau bisa dibentuk menjadi banyak kata-kata, jenis kata-kata yang lain. Nah, para ulama lugawiyin berbeda pendapat mengenai dalam bahasa Arab yang menjadi kata dasar itu apa sih? Yang menjadi kata dasar apa? Nah, menurut Basriyin kata dasar itu adalah masdar. Ya, kata dasar itu apa, Mas? Masdar. Yang dari masdar inilah ya lahirlah apa? Lahirlah amsilatun mukhtalifah yang lain. Nah, amsilatun mukhtalifah ini biasa kita kenal dengan nama mushtaq. Nah, mushtaq itu adalah apa? Hasil pecahan atau hasil perubahan dari apa? Al-asl wahid ini, dari kata dasar. Namanya apa? Mushtaq. Nah, sementara menurut kufiyin yang menjadi kata dasar dalam bahasa Arab adalah fi'il madhi. Adalah fi'il madhi. Taib, ini dua pendapat dan yang rajih adalah pendapatnya Basriyun. Pendapatnya Basriyun bahwasanya kata dasar dalam bahasa Arab adalah al-masdar. Adalah al-masdar. Taib, wallahu taala alam bisawab. Ya, saya kira cukup dulu sampai sini penjelasan berkenaan dengan al-mabadi al-asyarah. Kita masih di poin yang pertama dan di mana-mana definisi itu yang paling panjang kalau mau kita jelaskan untuk memudahkan apa namanya mabadi yang lainnya. Ya, karena intinya kan di definisi sebenarnya. Nah, insyaallah taala mabadi yang lain kita akan lanjutkan besok sore باذنillah taala. Wallahu taala alam bisawab. Nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalikal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.